Selamat pagi Pancaran Kasih Depok, embun di pagi hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kembali kita semua berjumpa melalui siaran ini. Tentu semuanya dalam keadaan tubuh yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kami juga mempersiapkan diri untuk bersama-sama kita mendengarkan sabda Tuhan. Mari satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Pagi ini sebelum kami beraktivitas, Tuhan, kami ingin dipenuhi dan diberkati melalui firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Kami mau serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Yosua pasalnya yang ketiga ayat 1-7 dan penekanannya pada ayatnya yang ke-7 berkata demikian. Tuhan berfirman kepada Yosua, mulai hari ini aku akan membuat engkau besar di hadapan seluruh orang Israel, supaya mereka tahu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita pagi hari ini berkata, Tabut Perjanjian Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Yosua sebagai seorang pemimpin yang harus menunjukkan karismanya di depan banyak orang Israel. Bukan hal yang mudah, karena ia diperhadapkan dengan pengalaman Musa. Dan kemudian bagaimana Musa harus mendidik orang Israel melalui seluruh perbuatan-perbuatan Tuhan yang ditunjukkan di depan mereka. Yosua pun dikuatkan oleh firman Tuhan seperti yang dikatakan pada ayat 7 tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Salah satu bentuk kehadiran Tuhan bersama dengan umat Israel adalah tabut perjanjian. Dan tabut itu membuktikan Tuhan akan selalu bersama dengan mereka ketika Israel mulai masuk menyeberangi sungai Yordan. Berarti Tuhan selalu setia pada janjinya, bahwa ia akan beserta dengan bangsa Israel dan ia akan memberkati Yosua, asalkan Yosua tetap berpegang teguh sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pelayan Tuhan yang terus meyakinkan umat Israel untuk percaya bahwa dengan kehadiran tabut atau berjalan bersama dengan tabut perjanjian Allah, maka disitulah Allah hadir. Karena di dalam tabut itu ada 2 loh batu yang pada zaman Musa. Dan itu menunjukkan bahwa firman Tuhan adalah bentuk kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita yakin dan percaya Alkitab pun adalah bentuk kehadiran Allah. Ketika dibawa masuk dalam gedung gereja, menunjukkan bahwa dia hadir dalam gereja. Itulah bentuk kehadiran Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu kenapa kita harus berdiri? Karena kita menghormati Tuhan yang mau datang melalui firman-Nya. Dan setiap kali kita memberitakan firman, maka benarlah kata Yesus, 2-3 orang yang datang dalam nama Tuhan, dia ada di situ. 2-3 orang yang bersekutu di dalam nama Tuhan, Tuhan ada di situ. Karena semuanya mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita melangkah. Mari kita percaya. Mari kita terus yakinkan diri kita bahwa firman Tuhan itu menjadi bentuk kehadiran Tuhan. Karena Yohanes mengatakan dalam Injilnya, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Selamat berkarya, teruslah berkarya dan jadilah berkat. Karena firman Tuhan selalu diberitakan, disitulah Tuhan ada bersama dengan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.
Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaatmu GPIB Pancaran Kasih Depok yang ada di 13 sektor pelayanan. Tuhan memberkati tiap pribadi dan tiap keluarga. Secara khusus hari ini kami berdoa untuk sektor Yeriko, keluarga Ibu Oni Maya Harahap, keluarga Ibu Wite Marenti, keluarga Ibu Yoyo Rositi, keluarga Bapak Stephen Elisa Talakua, keluarga Bapak Uyuwasi Korang, dan keluarga Bapak Victor Purba. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaatmu yang sakit, sektor Peniel, Oma Kosia Haspers, Ibu Theodoro Dani Dewata Opir, sektor Yeriko, Ibu Maria Magdalena Nikiulu, Bapak Edward Risi, Bapak Yese Dani Huai, dan Ibu Yomima Tenu Pasanea. Tuhan memberkati orang-orang tua kami, saudara-saudara kami yang terbaring, yang karena kelemahan tubuhnya. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk Bapak Yohanes Hosea Daud Ena, Ibu Rismawati Lastri Mei Siagian, Saudara Nathaniel Charles Jumadus, Bapak Toguan Marpaung, anak Melisa Leonora Putri Salmon, Saudari Delvi Mai Gustin Simaremare, Saudari Mesia Alberta Peters, Saudari Mary Saamena, anak Evantio Adriana Timothy, dan Bapak Jube Raymond Ranti. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang bertambah usia, bertambah pula hikmat Tuhan dan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa untuk jemaatmu yang sudah lanjut usia. Kami mau berdoa juga untuk jemaatmu janda-janda dan duda dan anak-anak yatim piatu. Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan jemaatmu. Rencana sidang majelis jemaat pada tanggal 12 Mei yang akan datang, berkati kami semua para presbiter yang kami duduk bersama untuk evaluasi pengesahan program kerja 2025-2026 dan pemilihan PHMJ, sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tak lupa juga kami berdoa untuk pergumulan Yapendik Triguna. Tuhan berkati apapun rancangan ke depan, biarlah Yapendik Triguna akan terus menjadi berkat di tengah masyarakat. Tuhan berkati pengurus, para guru, dan juga anak-anak Tuhan yang menikmati pendidikan di Triguna. Biarlah semua itu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mau serahkan seluruh pergumulan hidup kami. Kami mau berdoa untuk para presbiter. Kami berdoa juga Tuhan untuk vikaris. Kami berdoa juga untuk pegawai kantor gereja, koster juga keamanan. Kami berdoa juga untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Semua fungsi yang ada di dalam jemaatmu, Tuhan Yesus memberkati. Inilah doa kami di pagi hari ini. Kami mau serahkan seluruh langkah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.